Cek.
kelas di pagi hari ini. Selamat pagi buat kita semua yang masih menonaktifkan video Anda dalam perangkat Anda masing-masing. Tolong diaktifkan, karena di hari ini kita kembali lagi. Oke, yang sudah bergabung, yang masih baru bergabung juga, selamat datang. Selamat kita bergabung kembali di satu minggu yang telah berlalu. Kita tidak bersama-sama lewat secara online. Kita kembali lagi di jam yang sama dan di mata pelajaran yang sama, dan materi juga masih sama. Oke, diatur sebaik mungkin. Yang masih tak miring-miring, Arjen ini masih miring, tolong di rotate karena agak miring ini dilihat. Mungkin HP diputar. Ya, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat kita berjumpa lagi. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat dan baik adanya, supaya ketika kita belajar, kita bisa belajar secara maksimal. Karena pembelajaran ini juga memerlukan kemampuan dari otak berpikir kita yang sangat besar, karena berpikir secara logika dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saya mau ajak kalian ke materi kita saat ini. Ya, pembelajaran kita masih dalam yang sama, sistem bilangan komputer. Masih banyak lagi yang kita akan pelajari di sini, yang kita akan bahas di dalamnya, karena sistem komputer ini banyak secara dasar yang kita harus pelajari. Ini kita sudah lewati. Ya, saya harapkan yang sebelum-sebelumnya ini bisa dipahami secara mendalam, supaya kita tidak kesulitan nanti ke depannya, karena itu juga akan dipakai kemudian. Oke, ini yang lalu juga sudah kita bahas. Nah, sekarang, kalau yang minggu lalu kita belajar tentang biner ke desimal, seperti apa, cara perumusannya juga seperti bagaimana mencari dari biner untuk ke desimal yang ada. Jadi banyak cara, jadi bisa dicari dengan cara yang demikian. Ada juga yang sebelumnya sudah dibahas, kita sudah dengan memakai sigma x n pangkat 2 untuk DP rumusnya. Nah, sekarang ke binar ke oktal. Nah, kalau binar ke oktal, di sini bisa dilihat, ini contoh konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Yang kita tahu bilangan oktal itu memiliki basis berapa tuh? Basis 7. Salah. Basis 2. Oh ya, basis 8 bukan 7. Karena dia hanya 7 digit dari angka 0. Basis 8. Nah, dan di sini ini ada salah satu contoh soal tentang bilangan biner itu sendiri. Karena bilangan biner yang akan dikonversikan ke bilangan oktal, jadi semua itu dibahagi dengan 3 digit. Tapi itu dibahagi di angka yang paling belakang, baru sisanya demikian. Jadi seperti itu. Jadi semua diawali dengan dibahagi 3 digit saja. Karena ini adalah bilangan oktal, jadi semua dibagi dengan 3. Nah, baru di sini kita konversi satu-satu. 100 itu berapa? Bukan 100 ini 100. Nah, itu kita bisa cari. Jadi dia bisa jangan dicari keseluruhan, tapi dia bisa dibahagi-bagi seperti ini. Jadi 100 itu berapa? Nah, itu kan yang kita tahu, kita bisa cari dengan konversi seperti yang pertama.
Yang ini biner ke desimal, biner ke desimal. Nah, jadi seperti inilah bisa kita cari, maka muncullah angka 4. Atau juga kita bisa buat seperti ini, tabel. Nah, di sini kan desimalnya 4, itu adalah binernya 100. Itu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itulah 4, maka dapatnya binernya 100. Itu bisa dicari seperti itu. Dan kita juga bisa mencari dengan perumusan memakai tabel kebenaran. Saya masih punya dulu ya. Tabel kebenaran itu seperti apa? Ya ini. Ini tabel kebenaran. Nah, jadi tabel kebenaran ini adalah tabel yang bisa membantu dan bisa membenarkan apa yang kita cari yang sebenarnya. Ini ketika kita memakai dua variabel A dan B saja, jadi desimalnya 0, itu ada 0, 0, baru 01, 10, baru 11. Nah, ini nanti kita akan gunakan nanti ketika penggunaan gerbang logika. Nah, karena di gerbang logika itu adalah penyempurnaan atau kelanjutan dari sistem bilangan ini. Ini untuk dua variabel. Kalau ini untuk 3 variabel. Jadi ada 3 variabel di dalamnya. Kalau tadi cuma 2, ini tambah 3. Nah, ini kan 100, ini bukan 100 ya. 100 itu adalah 4, desimalnya 4. Jadi sebenarnya untuk membuat tabel kebenaran itu agak mudah. Ini yang keempat, ini yang lebih banyak, dan bisa jadi sampai berapa variabel lagi. Ini karena sudah 4 variabel yang kita cari, itu sudah bisa sampai di F. Nah, jadi ada 000, baru ditambah 1, 001, baru 0010, baru. Jadi kalau bisa dilihat di situ, membuat tabel kebenaran ini agak gampang-gampang sih sebenarnya. Supaya bisa kita dapat DP hasil secara maksimal. Sebagai kebenaran saja, bukan supaya juga dengan ketika kita mencari konversi bilangan itu agak lebih cepat dibandingkan kita memakai rumus yang sebelumnya. Rumusnya sebelumnya yang seperti banyak kita pindah-pindah PowerPoint. Nah, yang seperti ini. Jadi kita tidak lagi mengkonversi seperti yang demikian, basis dari biner ke desimal, karena ini agak lama mungkin untuk kita mencari sesuatu dengan konversi ke bilangan yang lain. Nah, tapi ketika kita membuat sebuah tabel kebenaran, itu bisa kalian buat sendiri. Ketika nanti ada satu soal yang kan kita tinggal melihat saja. Oh, yang mana ini? Misalnya 101. Nah, 101 itu ketika kita konversi di bilangan desimal, itu kan dapat berapa? Supaya ketika kita nantinya untuk mengkonversi ke bilangan yang lain, seperti ini biner ke oktal, itu agak cepat kita mencarinya. Jadi kurang dibahagi saja bagi 3 digit, maka hasilnya adalah demikian. Jadi bilangan oktal itu dipakai variabel 3 variabel di dalamnya. Nah, jadi seperti ini, dan hasil konversinya dari bilangan biner ke desimal, biner ke oktal itu 134. Nah, jadi seperti itu. Oke, boleh sampai sini. Saya rasa ini gampang, tidak susah. Nah, dan demikian juga kita ke heksa. Kalau tadi oktal itu menggunakan 3 variabel, dan untuk heksadesimal itu kita menggunakan 4 variabel.
Sama dengan tadi yang 4 variabel yang sudah kita lihat bersama. Jadi semua itu ada 15 konversi yang ada. Jadi maka hasilnya akan seperti ini. Kita bisa lihat cek juga di tabel kebenaran apakah seperti demikian. Nah, baru kenapa ini C? Jadi di dalam heksadesimal itu tidak ada mengenal angka 10, 11, 12 dan seterusnya. Jadi C ini adalah berapa di situ? Kalau A10, B11 berarti C itu adalah 12. Oke, kita bisa buktikan. Kita coba buka untuk agak balik-balik ini. Kita buka untuk tabel kebenarannya. Apakah C itu apakah 1100 itu adalah C? Oke, kita akan balik-balik lagi. Nah, jadi seperti ini. 1100 adalah C. Nah, apakah benar dengan tadi? Kalaupun itu benar, maka tabel kebenaran ini adalah tabel yang bisa membantu kita dalam proses untuk mencari konversi itu. Tanpa kita tidak perlu lagi menggunakan rumus yang pada sebelumnya yang sudah kita pelajari bersama. Jadi agak terbantulah untuk kita. Agak terbantu dalam proses kita mencari satu konversi itu. Oke, simpel kan? Jadi gampang, tidak terlalu banyak untuk kita mencari satu rumus, tapi kita dengan menggunakan tabel kebenaran itu kita bisa mencari DP konversi bilangan yang ada. Meskipun itu sampai banyak sekali, kan sempat ada tugas soal yang kalian buat sampai menggunakan beberapa digit. Jadi seperti itu. Jadi kalaupun itu sampai 100 juta bilangan yang ada atau digit yang kita akan cari dari biner, itu kita bisa dapat dengan mudah dengan membagi bahagi di setiap variabel dari bilangan itu sendiri. Kalau bilangan oktal menggunakan 3 variabel, kalau bilangan heksa itu menggunakan 4 variabel. Dan itu bisa kita buat di dalam suatu kertas, kita boleh tempel di rumah, boleh tempel di dinding, atau dimanapun itu, kita bisa taruh, supaya kita bisa cek kembali, oh ternyata ini. Dengan cepat, kita bisa menggunakan hal itu. Karena komputer juga memakai logika yang seperti ini. Kenapa komputer itu sangat cepat di pemrosesan, karena dia menggunakan sistem-sistem yang seperti ini. Jadi 5C. Jadi hasil dari 1101 itu dikonversikan, maka hasilnya adalah 5C. Nah, jadi gampang kan? Tidak susah. Oke, kita lanjut ke berikut. So, lebih lama, lebih mendalam. Oke, berikut konversi bilangan oktal ke desimal. Nah, sekarang kita putar oktal ke desimal yang ada. Ini mungkin sudah dibahas di awal pertemuan kita di awal. Jadi kita jangan lupa menggunakan basisnya di sini sebagai titik tolak ukur kita mencari dari basis yang ada. Semua di awal dengan hal yang demikian. Ini saya rasa sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Biner ke oktal itu juga ini salah satu contoh soal. Nah, misalnya kita mencari dengan digit yang banyak sekali begini. Nah, maka kita bagi-bagi 3. Karena kita tahu seperti apa, jadi seperti itu. Nanti akan ada soal latihan lagi yang kita akan membuat. Karena kita sudah sampai 2 tugas yang kita akan laksanakan sebagai soal latihan. Jadi itu tetap dikerjakan, dilaksanakan, karena itu juga tetap akan jadi satu faktor penilaian Anda untuk ke depan nantinya. Nah, jadi ini hasilnya
agak mudah, dan ini heksa, salah satu contoh soal juga, yaitu dengan cara mengambil 4 karakter dari kanan. Jadi semua itu mulai dari sebelah kanan, kemudian dicocokkan dengan angka pada tabel di atas, tabel ini. Dicocokkan dengan tabel yang tadi, tabel kebenaran. Baru dapatlah hasilnya dan seperti ini. Ya, baru berikut oktal ke biner. Nah, tadi kan dari biner ke oktal. Sekarang kebalikannya. Nah, kalau kita lihat di sini, konversi bilangan oktal ke biner dapat dilakukan dengan mengkonversi masing-masing digit. Jadi tidak sama dengan yang tadi dibagi bagi 3, tapi kebalikannya di setiap digit yang ada. Misalnya 145 itu dipisahkan kembali lagi. Dipisahkan kembali, maka kita cari 5 dari 110, berapa dari angka oktal 5? Maka hasilnya adalah 101. Jadi simple, cuma baku putar, dibalikan begitu. Jadi tidak agak rumit. Oke, contohnya seperti ini juga. Lanjut saja supaya kita bisa lebih dalam lagi, yaitu dengan cara menerjemahkan. Nah, jadi heksanya juga agak berbeda di sini. Oktal ke heksa. Kalau tadi dari biner, sekarang kita ke bilangan-bilangan yang lain. Bilangan oktal ke heksa. Nah, jadi menerjemahkan angka biner melalui tabel. Jadi dia dikonversi dulu ke biner dulu. Ketika dapat di biner, maka disalin ke oktal heksa. Jadi dia konversi dulu supaya mempermudah proses oktal ke heksa, maka kita harus melewati dulu oktal ke biner, baru dari biner itu ke heksa, maka hasilnya seperti ini. Oke, bisa diikuti ya. Jadi misalnya 756 dengan basis 8 menunjukkan bahwa ini adalah oktal, maka berapa heksanya? Nah, jadi 756 dikonversi dulu ke biner, seperti apa hasilnya. Setelah itu dikonversi, maka dia dapat 756 itu adalah demikian. Nah, serta demikian sedapat di sini, baru dia mencari dari, ini mungkin salah. Oh ya, sama seperti. Jadi ini karena dia heksa itu adalah 4 digit, sebenarnya ini nggak perlu tulis, karena sudah tahu pasti 1. Kenapa di atas ini? Nah, itu ya. Nah, kenapa di sini cuma 3? Sebenarnya sini ada 0, tapi tidak digunakan karena sama saja toh. Pasti ini 101. Tapi yang sebenarnya bilangan heksa itu memakai 4 variabel. Jadi di sini, supaya tidak bingung. Nah, kenapa di sini ada 00 lagi? Padahal di sini kan cuma cari seperti ini. Jadi itu dibahagi, dan sisanya kan ada 1 di terakhir, maka ditambah 00. Sebenarnya ini tidak perlu ditulis, tak masalah. Supaya juga lebih lengkap, karena dia memakai 4 variabel. Jadi jangan bingung ya di sini. Ini bukan berarti dari mana ini 00, siapa berbeda dengan yang di atas. Jadi ini cuma sebagai pelengkap saja, sebagai 4 variabel itu sendiri. Nah, jadi maka kita bahagi lagi dengan menggunakan pembagian seperti di atas, maka hasilnya seperti ini. Jadi konversi dari bilangan oktal ke heksa adalah demikian. Jadi semua itu berhubungan dengan konversi bilangan biner. Karena biner itu adalah hal utama dalam sistem bilangan ini. Karena kembali lagi ke awal bahwa sistem dalam sebuah komputer itu hanya mengenal 1 dan 0. Dia cuma mengenal hidup dan mati. Dan maka dia jadi sistem utama dianya. Nah, bilangan hesimal ke heksadesimal ke biner. Jadi seperti ini juga. Misalnya ADE.
ADE itu kan A10, B berapa? Kalau B11, C12, berarti D itu adalah 13, dan seterusnya. Itu juga kita bisa tahu huruf-huruf yang ada di heksadesimal itu berapa, E-nya berapa, dan seterusnya. E adalah 14, baru F-nya 15. Nah, jadi maka hasilnya kita seperti ini. Karena dia 10, maka dia jadi 1010. Ini saya mau balik lagi, itu bisa nanti kalian cek nanti ke tabel kebenaran yang ada, atau bisa kalian menjumlahkan lewat rumus-rumus yang sudah kita lewati. Maka hasilnya seperti ini. Simple. Lalu berikut, bilangan heksadesimal ke oktal. Kalau tadi oktal ke heksadesimal, sekarang DP kebalikan. Nah, yaitu dengan cara menerjemahkan angka heksadesimal ke dalam biner, jadi sama. Jadi dia tetap akan konversi dulu ke biner dulu. Baru dari biner itu ke heksa seperti apa. Nah, jadi bukan heksa, sorry. Ke oktal, karena kita mencari oktal di sini, bukan heksa. Dari heksa ke oktal, dia harus melewati lagi konversi dulu ke biner. Oke, sampai di sini mungkin serasa sudah jelas sekali untuk konversi bilangan ini. Jadi gambarannya seperti apa? Ini yang pertama, ketika kita ke desimal pun demikian. Ini kita sudah bahas di pertemuan kita yang di konversi bilangan yang pertama. Jadi seperti ini. Ya, ini hasil kebenarannya kita bisa buat, maka hasilnya seperti ini. Ketika desimal ke biner, ini tabel-tabel kebenaran. Tabel kebenaran yang bisa membuktikan hasil dari apa yang kita cari. Karena kelanjutan ini kita akan membuat gerbang logika, karena misalnya search cuma membuat satu dengan ini. Berapa nanti gerbang logika nantinya? Itu ada sendiri. Nah, ini digit oktal, jangan lupa ini tabel kebenarannya, dia memakai 3 variabel, agak 3 bit. Nah, seringkali kalau kita melihat dalam suatu komputer kita, itu kita mengenal ada bit. Jadi berapa bit? Misalnya 64 bit. Berapa kita basis komputer yang ada? Kalau ini kan, saya mau kembali. Oke, itu bisa kalian lihat sendiri. Bisa kalian lihat sendiri ke komputer kalian masing-masing. Kalau ada komputer di rumah, kalian bisa klik kanan di gambar komputer, itu bisa lihat kita memakai berapa bit dalam, misalnya ada yang 32 bit, ada yang 64 bit, misalnya Windows 32 bit atau Windows 64 bit. Nah, tentunya kenapa Windows 64 bit berbeda dengan Windows dengan 32 bit atau aplikasi-aplikasi lain yang menggunakan 64 bit. Seringkali 64 bit itu lebih berat dibandingkan 32. Kenapa demikian? Karena seperti ini. Ketika dia menggunakan dengan sistem yang ada, sistem bilangan yang ada, dia menggunakan bit yang demikian. Oke, ini kita ganti, sering ganti ulang. Nomornya. Sorry. Finish. Nah, ini agak rumit karena mesti ganti-ganti slide. Nah, oke, kita kembali ke sini. Nah, ini kan 3 bit. Nah, jadi
ketika komputer kita memiliki misalnya aplikasi itu kan bekerja lewat bit juga. Misalnya berapa bit yang digunakan dalam aplikasi tersebut. Jadi ini cuma 3. Tapi kalau dia misalnya 64 atau 32, maka ada 32 digit di dalamnya, 32 variabel. Coba kalian bayangkan bagaimana itu kalau dia 32 bit yang bekerja di dalamnya, atau 64. Sedangkan orang otak saja tidak mampu untuk mengkonversi, maka diciptakanlah sebuah komputer, sebuah mesin yang bisa membantu manusia untuk melakukan segala kinerja atau kerja kita masing-masing. Ya, ini dari Zoom sudah memberitahukan bahwa sudah tidak lama lagi akan batas waktu akhir. Jadi gambaran seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa ternyata komputer itu bekerja lewat sistem bilangan ini tentunya, dengan mengkonversi yang kita lakukan seperti ini. Oke, ini 4 bit dari heksadesimal. Nah, ini tabel ASCII 8 bit. Ini kita bisa lihat, ini agak lebih banyak ini. Jadi tabel ASCII-nya ini nanti bisa dicek lagi karena ini rekam dan biasanya upload di YouTube. Itu kalaupun kalian ingin mencatat lebih jelas, bisa ini kembali, bisa nonton kembali, bisa berulang-ulang kali di survei channel, karena ini bisa kita pelajari lagi lebih dalam lagi. Jadi seperti ini hasilnya. Kode ASCII-nya seperti demikian, maka biniat dari misalnya 097 adalah demikian, baru karakternya adalah seperti ini, dan demikian seperti ini. Ini untuk 8 bit. Ini cuma khusus untuk 8 bit saja. Tapi kalau kita menggunakan 32, 64, lebih rumit. Sedangkan lawan saudara Palia Sakimata begini, apalagi kalau 32 kelipatan dari 8 itu berapa itu? Berapa kali lipat? Baru 64 juga. Cuma sekarang kalau kita lihat aplikasi masih sampai 64 bit saja. Belum sampai 128 bit. Kalau 128 bit itu bisa jadi komputer sekarang atau tidak mampu untuk melaksanakan hal itu. Karena lebih berat lagi. Karena otak dari sebuah komputer itu kan bekerja keras. Maka kalau sekarang masih stuck sampai 64 bit. Nah, jadi itu gambarannya. Ini adalah latihan. Nah, nanti oke. Jadi demikian untuk kita mempelajari sistem bilangan yang ada. Nah, ini untuk ke depan ada aljabar Boole. Ini yang disimpulkan oleh seorang ilmuwan Boole. Nanti akan dibahas ke depan, di minggu depan kita akan membahas kelanjutan dari sistem bilangan ini. Kita sudah menggunakan ini operasi bilangan, OR, AND, NOT, XOR, XNOR, jadi sebanyak. Nanti kita akan bahas selanjutnya, karena ini adalah kelanjutan. Setelah kita mengetahui cara mencari sistem bilangan ini, maka kita akan masuk ke dalam operasi bilangan itu. Ya, seperti itu. Oke, cukup sekian untuk saat ini. Pertemuan kita serasa berakhir di saat ini, di minggu ini. Tapi janganlah kita pernah bosan untuk saling mencari tahu, belajar di banyak hal. Karena semakin kita mencari tahu tentang komputer ini, maka kita tahu bahwa, oh ternyata seperti ini cara kerjanya. Kita bisa simpulkan seperti itu. Meskipun apa yang kita lakukan ini mungkin tidak berefek ke mungkin pekerjaan kita, atau mungkin ketika kita nanti prakterin di kelas 11 dan seterusnya. Tapi yang jelas ini sistem bilangan ini bisa membantu logika berpikir kita dan mengajak kita untuk terbiasa berpikir secara logika, karena orang-orang komputer mesti jago dalam segi logika. Jadi seperti itu. Dan kalau kalian ingin lanjut studi juga,
kalian nanti akan berhadapan dengan yang demikian. Jadi so tidak asing lagi otak kalian. Jadi kita akan foto lagi bersama karena so habis waktu. Ya, atur posisi masing-masing supaya bisa di capture dengan baik. Oke, 3, mau 2 kali ya. 3, 2, 1. Oke, tengah. Cara upload dulu. Nanti ini bisa dicek di kelas dojo. Jangan lupa untuk absen diri di kelas dojo juga dan mengisi catatan juga. Karena di sini Sir baru isi absen, nanti ada portofolio catatan yang kita pelajari hari ini. Dan ini foto tadi bisa kalian ambil. Mungkin ada yang mau posting jadi story, silakan, nggak masalah. Oke, yang kedua. Yang kedua, oke. Oke, yang kedua, 3, 2, 1. Oke, demikian. Terima kasih untuk kesempatan yang telah bersama-sama dalam kelas online pada saat ini. Nanti kita jumpa di berikut di lain waktu di minggu depan. Mungkin di pembahasan yang sudah berbeda lagi dengan di jam yang sama. Dan jangan lupa sudah mempersiapkan diri karena jam 7.15 itu kita sudah mulai. Jadi biasanya saya sudah ingatkan jam 7 sebelumnya sudah standby, sudah diaktifkan link Zoom dan seterusnya. Dan jangan lupa terakhir untuk mengisi portofolio yang ada di kelas dojo supaya tidak ketinggalan nantinya. Untuk link rekaman nanti Sir akan upload dulu karena untuk upload sangat lama proses juga, baru upload juga di internet. Jadi nanti akan ditunggu. Nanti setelah ada biasanya Sir akan sampaikan juga di grup kelas. Oke, demikian. Sampai jumpa berikut dan oke, see you next time.